Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini yaitu tentang membangun web server Linux Ubuntu Server versi 20.04. Sebelumnya kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Srina Mutajam dengan NPM 19.06.002, kemudian Albi Firgi Bahari dengan NPM 19.06.005, kemudian Alifa Witri Alfahira Yusuf dengan NPM 19.06025, dan yang terakhir yaitu Miftaul Hidayat dengan NPM 19.06034. Sebelum melakukan instalasi dan membangun web server, kita harus tahu dulu apa itu web server sendiri. Kemudian kita harus tahu apa itu Apache, apa itu MySQL, dan apa itu PHP MyAdmin. Apa itu web server? Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan tersebut dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server ini dapat mempunyai dua pengertian berbeda. Yang pertama yaitu sebagai bagian dari perangkat keras atau hardware, yang kedua yaitu sebagai bagian dari perangkat lunak yaitu software. Web server sebagai hardware berfungsi atau bertugas menjadi tempat penyimpanan skrip, gambar, maupun konten halaman website. Web server ini harus dapat diakses dari seluruh wilayah yang mempunyai koneksi internet. Kemudian untuk web server sebagai software, selain menjadi tempat penyimpanan, fungsinya juga sebagai perangkat lunak yang melayani permintaan dari browser. Selanjutnya adalah MySQL. Apa itu MySQL? MySQL adalah sebuah database management system atau manajemen basis data yang menggunakan perintah dasar SQL atau Structured Query Language yang cukup terkenal. MySQL adalah DBMS yang open source dengan dua bentuk lisensi, yaitu free software atau perangkat lunak bebas dan shareware atau perangkat lunak berpemilik yang penggunaannya terbatas. Jadi, MySQL adalah database server yang gratis dengan lisensi GNU, General Public License atau GPL, sehingga dapat Anda pakai untuk keperluan pribadi atau komersil tanpa harus membayar lisensi yang ada. Kelebihan dan kekurangan dari MySQL. Kelebihan MySQL yang pertama yaitu untuk mendukung integrasi dengan bahasa pemrograman lain. Yang kedua, tidak membutuhkan RAM besar. Yang ketiga, mendukung multi-user. Yang keempat, bersifat open source. Yang kelima, structured table yang fleksibel. Yang keenam, tipe data yang bervariasi. Yang ketujuh, keamanan yang terjamin. Kekurangan dari MySQL adalah yang pertama, kurang cocok untuk aplikasi game dan mobile, yang kedua, sulit mengelola database yang besar, dan yang ketiga, technical support yang kurang bagus. Selanjutnya, apa itu PHP MyAdmin? PHP MyAdmin adalah perangkat lunak bebas yang ditulis dalam bahasa pemrograman PHP yang digunakan untuk menangani administrasi MySQL melalui website jejaring jagat jembar atau World Wide Web. PHP MyAdmin mendukung berbagai operasi MySQL, di antaranya mengelola basis data, tabel-tabel, bidang atau fields, relasi atau relation, index, pengguna atau users, perizinan atau permissions, dan lain-lainnya. Nah, baik, di sini yang pertama kali kita install adalah Ubuntu-nya. Nah, untuk itu kita buka dulu VirtualBox. Setelah kita membuka VirtualBox, kita klik New. Nah, di sini kita kasih nama dengan Ubuntu 20.04. Nah, di sini kita kasih 2 GB sajalah. 2048. Kita next. Ini juga kita klik create. Ini next saja. Untuk kapasitasnya kita biarkan seperti ini, kita klik create. Nah, setelah ini kita networknya
NAT. Nah, kita klik storage, lalu kita klik ini, cari Ubuntu filenya, file ISO Ubuntunya. Nah, ini klik open. Nah, udah masuk, kita klik OK. Nah, di sini kita klik start. Nah, setelah proses loading yang tadi selesai, ini masuk ke tampilan install. Di sini kita pilih install Ubuntu. Kita klik install Ubuntu. Nah, setelah itu di sini kita akan memiliki keyboard layout. Di sini otomatis kita klik continue saja. Nah, di sini kita pilih yang minimal. Kalau kita pilih yang normal, nah ini tuh kan untuk menginstal full si Ubuntunya. Tapi kan di sini kita memakai VirtualBox, jadi kita pakai minimal saja. Lalu kita klik continue. Nah, di sini kita pilih ini aja yang otomatis langsung erase ya. Langsung kita klik install now. Kita klik continue. Nah, setelah itu kita cari lokasi. Di sini bisa kita pilih ya di berbagai negaranya tuh. Nah, kita pilih yang Jakarta tadi, yang otomatis. Pokoknya sampai ininya berubah sampai jadi Jakarta. Setelah itu kita klik continue. Nah, untuk ini kita isi username-nya, untuk di Ubuntunya kita namanya apa. Karena di sini kita kelompok 5, kita kasih nama kelompok 5. Nah, untuk yang ini kita bisa ubah sesuai selera kita, tapi di sini kami tidak mengubahnya karena kami ingin langsung menginstal. Lalu untuk password kita isi dengan 123. Maksudnya kita konfirmasi. Lalu kita pilih yang require my password to login. Kalau kita misalkan pilih login in automatica, nah ini mah nanti pas kita masuk ke Ubuntu ini langsung masuk, jadi tidak ada untuk memasukkan password. Justru itu tidak aman, jadi kita milih yang ini. Kita klik continue. Di sini kita tunggu sampai proses instalasi aplikasinya selesai atau instalasi Ubuntunya selesai. Nah, untuk membuat web server di Ubuntu, kita pertama-tama masuk ke terminal.
Nah, setelah itu kita masuk dulu ke mode super user dengan cara ketik sudo su. Nah, masukkan password yang telah kita masukkan tadi pas waktu instalasi. Nah, setelah itu kita ketikkan apt update. Nah, tunggu sampai selesai. Nah, prosesnya akan segera selesai. Setelah itu kita bisa langsung menginstal Apache-nya dengan cara ketik apt install Apache 2, enter. Tunggu dulu. Nah, di sini kita pilih yes, enter. Tunggu sampai selesai. Nah, prosesnya akan segera selesai. Kita tunggu. Nah, kita coba ulang lagi untuk membuat server dengan cara masuk terminal. Jadi tadi ada kesalahan teknis sedikit. Kita coba lagi ya dengan sudo su untuk masuk ke super user, masukkan passwordnya. Lalu di sini kita ketikkan apt update. Tunggu sampai selesai karena tadi kita sudah melakukannya, jadi prosesnya akan lebih cepat sedikit. Nah, setelah itu kita langsung install Apache-nya. Nah, kan tadi sudah diinstal. Nah, ini ada tulisannya Apache 2 is ready, the new version. Berarti kita tinggal langsung mengecek apakah benar-benar terinstall atau belum Apache-nya dengan cara ketik system ctl status Apache 2. Nah, untuk quit kita tekan key. Nah, jika hasil pengecekannya seperti ini, maka si Apache sudah terinstall di Ubuntu. Untuk mengeceknya kita cari di Firefox, cek di Firefox masuknya. Nah, kita ketikkan localhost.
Nah, sudah kan? Sudah. Jika tampilnya seperti ini, maka instalasi Apache sudah berhasil. Selanjutnya kita akan menginstal MySQL. Kita kembali lagi ke terminal. Caranya, lalu kita ketik apt install MySQL strip server. Kita tunggu sampai selesai. Kita pilih yes. Tunggu sampai selesai. Nah, ini prosesnya akan segera selesai. Nah, proses instalasinya sudah selesai. Sekarang kita cek statusnya apakah udah terinstall atau belum dengan cara kita klikkan sistem ctl status MySQL. Nah, jika kita klik dulu jika tampilannya seperti ini, maka MySQL telah terinstall di Ubuntu kita. Lalu kita jalankan MySQL underscore secure underscore installation. Lalu kita pilih yes. Lalu kita masukkan password lebih 1. Kita masukkan passwordnya. Masukkan password. Nah, pilih Y. Lalu kita pilih pilih Y ya. Kita pilih no. Kita pilih yes. Sudah selesai. Kita masuk ke MySQL. Ketikkan MySQL admin root mainpad, enter. Passwordnya yang tadi kita save. Nah, database MySQL sudah siap digunakan. Kita keluar saja, quit. Kita langsung install PHP saja. Ketik apt install php lib apache 2 PHP dan PHP MySQL. Enter. Kita pilih yes. Terus
proses selesai, diinstal. Kita cek versi PHP-nya yang terinstall berapa dengan cara php min. Nah, ternyata yang terinstall itu PHP versi 7.4. Lalu kita cek ke browser untuk mengecek Apache-nya. Kita cari ke bawah. Nah, jadi si file Apache-nya kita harus ditaruh di file www.public_html. Kita kembali lagi ke ini apa namanya, terminal. Untuk kita tes, masuk ke directory, ketik cd file www.html kita klik ls. Kita akan membuat contoh satu PHP dengan perintah nano info.php start. Nah, kita di sini akan coba PHP info. Kita akan membuat script untuk melihat infonya, info PHP. Ini fungsinya untuk menampilkan info PHP dan web servernya. Kita simpan dengan cara Ctrl O, enter, lalu kita Ctrl X untuk keluar. Jadi kita menyimpannya dengan nama info.php. Kita coba cek di browser dengan cara kita localhost tambah slash lalu nama file yang tadi info.php, enter. Nah, ini sudah tampil. Kalau ini sudah tampil, maka hasilnya PHP sudah terinstall. Nah, jadi ini tampilannya seperti ini, dan web server Apache dan database MySQL dan PHP MyAdmin sudah terinstall di Ubuntu. Maka semuanya sudah beres diinstal. Jadi sekarang statusnya Ubuntu sudah menjadi web server dan database server. Oh iya, lupa. Nah, mungkin penutupannya lupa, maaf ya. Mungkin tutorial dari kami dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kendala, kekurangan, baik itu dalam penyampaian atau tutorialnya atau segalanya lah yang kurang, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Nah, mungkin dari kami dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.